Bab 792, abaikan pedang King Xuan. Menyerahkannya. Semua orang di lapangan sedikit bingung dengan operasi Sander Ye. Tujuan mereka tentu saja adalah benda ilahi Sander Ye, tapi mereka tidak menyangka Sander Ye akan menyerahkannya begitu saja. Di samping Siano Asura, wanita berpakaian hitam menatap Sander Ye dalam-dalam, merasa cukup terkejut. Karena dia tidak menyangka Sander Ye akan melakukan ini. Tapi setelah memikirkannya, langkah Sander Ye tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Biarpun cendekiawan tertinggi menekan, klan Asura dan klan Xuan tidak mungkin menyerah. Dapat dikatakan bahwa hari ini klan Xuan dan klan Asura tidak akan pernah menyerah. Ketika kedua keluarga bergabung, tidak ada yang bisa dilakukan oleh cendekiawan tertinggi. Lagi pula, sangat tidak mungkin baginya untuk bertarung sampai mati dengan klan Asura dan Xuan demi orang luar. Itu juga alasan kedua klan berani melakukan ini. Kalau Sander Ye adalah anggota klan Asura, tidak peduli klan Asura atau klan Xuan, mereka tidak berani putus hubungan dengan cendekiawan tertinggi. Sederhananya, situasi Sander Ye adalah situasi kematian tertentu. Tapi saat ini, Sander Ye mengambil inisiatif untuk menyerahkan barang-barang itu. Selain itu, keterampilannya sangat tinggi, dan dia menempatkan segalanya di depan Zhano Xuan. Pergeseran konflik. Saat ini, perhatian Siano Asura tidak lagi tertuju pada Sander Ye. Wanita berpakaian hitam itu menatap Sander Ye, tidak hanya terkejut, tapi juga sedikit penasaran. Tiano Taya juga memperhatikan Sander Ye secara mendalam. Dia menyadari bahwa dia terlalu meremehkan pemuda ini. Betapa beraninya. Pada saat ini, Zhano Xuan tiba-tiba menyimpan peti darah dan pedang King Xuan. Melihat adegan ini, Siano Asura langsung berteriak dengan marah, "Zhano Xuan, apa yang kamu lakukan?" Zhano Xuan memandang Siano Asura dan berkata dengan tenang, "Apa yang aku lakukan?" Siano Asura menatap Zhano Xuan, kedua benda ilahi itu seharusnya milik seluruh peradaban Asura. Bagaimana kamu bisa menyimpannya sendirian? Zhano Xuan berkata dengan tenang, "Siano Asura, dua benda ilahi ini diberikan kepada klan Xuan." Siano Asura menatap Zhano Xuan, "Itu milik seluruh peradaban Asura." Zhano Xuan tersenyum dan berkata, "Siano Asura, apa yang kamu bicarakan?" Sejauh yang aku tahu, klan Asura juga memperoleh benda ilahi saat itu. Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa benda ilahi super itu milik seluruh peradaban Asura? Siano Asura tidak berbicara. Di sekelilingnya, ruang dan waktu tiba-tiba bergetar. Segera, aura misterius tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Master dari klan Asura. Wajah Zhano Xuan berangsur-angsur menjadi dingin. "Oh, klan Asura ingin merampoknya dengan paksa." Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba mengepalkan tinjunya ke arah Xingyu dan Tiano Taya, lalu berkata, "Aku Sander Ye mengingat bantuan yang kalian berdua berikan hari ini, aku akan membalasnya di masa depan. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tentu saja, dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Begitu dia pergi, kedua lelaki tua itu akan bertarung lebih sengit lagi. Melihat Sander Ye pergi, Xingyu ragu-ragu untuk berbicara, tapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa, karena memang pilihan terbaik bagi Sander Ye untuk pergi saat ini. Tiano Tala melirik Sander Ye yang pergi dari kejauhan, berpikir dalam diam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ketika Siano Asura dan Zhano Xuan melihat Sander Ye pergi, tak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Sekarang Sander Ye tidak memiliki nilai di mata mereka. Agak bodoh kalau menargetkan Sander Ye saat ini. Karena itu akan menyinggung cendekiawan tertinggi dan klan Taya. Oleh karena itu, mereka semua berpura-pura tidak melihatnya dan membiarkan Sander Ye pergi. Wanita berpakaian hitam memperhatikan Sander Ye pergi, lalu menatap Siano Asura dan orang lain di sampingnya, menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa.
Saat Sanderye pergi, Siano Asura melihat ke arah Zano Suan lagi. Tentu saja, tidak mungkin dia membiarkan klan Suan mendapatkan kedua benda ilahi itu. Saat ini peradaban Asura didominasi oleh klan Asura yang menguasai sumber daya dalam jumlah besar. Kalau klan Suan bangkit maka pasti akan menantang kewibawaan klan Asura. Dia tidak mengizinkan ini. Adapun Zano Suan, bagaimana dia bisa dengan mudah menyerahkan apa yang telah dia peroleh? Entah itu peti darah atau pedang, dia yakin pada saat ini bahwa itu pasti berasal dari peradaban alam semesta tingkat 4. Dengan harta yang begitu penting, klan Suan pasti akan bangkit dengan kuat dan bahkan menggantikan klan Asura. Kedua belah pihak bermusuhan. Tidak ada yang mau mundur. Tepat ketika kedua belah pihak hendak memulai perang, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di belakang Siano Asura, dan detik berikutnya, seorang lelaki tua perlahan keluar. Siano Asura tercengang saat melihat orang itu datang. Itu adalah Kirla Asura, ketua klan Asura sebelumnya. Melihat Kirla Asura, Zano Suan di kejauhan tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah Kirla Asura muncul, dia melirik ke arah Zano Suan di kejauhan, dan kemudian melihat ke cendekiawan tertinggi. Cendekiawan tertinggi, klan Asura telah menyinggungmu hari ini, mohon jangan tersinggung. Cendekiawan tertinggi melirik Kirla Asura, dan kemudian berkata, sebagai pemimpin peradaban Asura, klan Asura seharusnya tidak hanya memiliki pola dan visi yang kecil. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah mendengar kata-kata cendekiawan tertinggi, wajah Siano Asura tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tiano Taya melirik Siano Asura dan Zano Suan sambil tersenyum, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia secara alami tertarik pada dua harta karun itu, tapi saat ini, dia lebih tertarik pada Tuan Ye. Pemuda ini tidak sederhana. Setelah cendekiawan tertinggi, Tiano Taya dan yang lainnya pergi, Kirla Asura perlahan berbalik dan melihat ke arah Zano Suan. Kamu tahu bahwa pemuda itu dengan sengaja mengeluarkan dua benda ilahi ini untuk mengalihkan konflik dan membuat kedua keluarga kita bertengkar. Zano Suan terdiam. Dia secara alami memahami niat Sanderye, tapi dia tidak punya pilihan, karena Sanderye sedang merencanakan dan dia tidak punya cara untuk menolak. Kirla Asura tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap Zano Suan. Kalau klan Suan benar-benar ingin memonopolinya, maka klan Asura tidak akan ragu untuk bertarung hari ini. Bagaimanapun, pengawal Dewa Asura masih ada di sini. Kalau terjadi pertarungan, klan Asura memiliki peluang menang lebih besar. Tentu saja klan Asura tidak ingin melakukannya, ini adalah pilihan terakhir. Karena ini adalah pertarungan internal, dan bahkan kalau klan Asura menang, vitalitas mereka pasti akan rusak parah. Melihat situasi keseluruhan, klan Asura tidak ingin menggunakan kekerasan. Tapi kalau klan Suan benar-benar ingin memonopolinya, klan Asura tidak akan segan-segan menggunakan kekerasan. Setelah Zano Suan terdiam untuk waktu yang lama, dia kemudian membuka telapak tangannya, dan pedang King Suan muncul di tangannya. Dia menunjuk satu jari, pedang King Suan muncul di depan Kirla Asura. Alasan kenapa dia tidak menginginkan pedang adalah karena klan Suan tidak memiliki kultivator pedang yang kuat, jadi tidak masuk akal untuk membawa pedang ini. Sebaliknya, dia lebih peduli pada peti mati darah. Sekilas, ini adalah benda ilahi yang luar biasa. Kirla Asura menatap Zano Suan dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyimpan pedang King Suan dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama sekelompok master dari klan Asura. Setelah Zano Suan terdiam untuk waktu yang lama, dia berbalik dan pergi bersama sekelompok orang. Di sisi lain, di antara awan, Kirla Asura memandang Siano Asura di depannya, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Siano Asura tidak berani berbicara. Setelah beberapa lama, Kirla Asura melambaikan tangannya, kalian kembali. Siano Asura buru-buru berbalik dan pergi. Saat ini, Kirla Asura tiba-tiba berkata,
Hani, kamu tetap di sini." Wanita berpakaian hitam itu melirik Kirla Asura dan mengangguk. Setelah Siano Asura dan yang lainnya pergi, Kirla Asura menatap wanita berpakaian hitam tanpa berkata apa-apa. Wanita berpakaian hitam itu tampak tenang, tidak rendah hati atau sombong. Sedikit kerumitan muncul di mata Kirla Asura. "Aku tahu kamu memiliki dendam terhadap keluarga, tapi kamu tidak boleh membahayakan keluarga." Wanita berpakaian hitam berkata dengan tenang, "Aku tidak mengerti perkataan leluhur." Kirla Asura menatap wanita berpakaian hitam tanpa berkata apa-apa, tapi matanya semakin dingin. Wanita berbaju hitam itu masih terlihat setenang air. Setelah beberapa saat, rasa dingin di mata Kirla Asura berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, hatinya menjadi rumit. Karena jenius tak tertandingi dari klan Asura meninggal dalam usia muda, satu-satunya generasi muda yang berbakat di klan Asura adalah wanita di depannya. Kalau dia terbunuh, akan ada celah di masa depan klan Asura. Hal ini tidak diragukan lagi berakibat fatal bagi keluarga seperti klan Asura. Tapi gadis di hadapannya ini jelas tidak memiliki rasa kekeluargaan. Bukan saja dia tidak memiliki rasa kekeluargaan, tapi dia juga memiliki keinginan untuk membalas dendam. Setelah memikirkan hal ini, Kirla Asura tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Dia memandang wanita berpakaian hitam dan berkata, "Kalau kamu bersedia melepaskan kebencian di hatimu, kamu akan menjadi ketua klan." Wanita berpakaian hitam tertawa kecil, "Kalau aku tidak mau melepaskan, leluhur akan segera mengambil tindakan untuk menyingkirkan aku." Kirla Asura menatap wanita berpakaian hitam itu dan tidak berkata apa-apa. Wanita berpakaian hitam itu menatap langsung ke arah Kirla Asura. "Kalau aku bilang bahwa aku bisa melepaskan kebencianku, apakah leluhur akan mempercayainya?" Setelah Kirla Asura terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, "Aku tidak percaya." Wanita berpakaian hitam itu tertawa kecil, "Kalau begitu silakan leluhur mengambil tindakan." Kirla Asura tidak ragu-ragu sama sekali, dia mengangkat tangannya dan menekan. Selama masih ada sedikit harapan, dia tidak akan secara pribadi menyingkirkan seorang jenius yang tiada taranya dalam keluarga, apalagi dia juga satu-satunya super jenius di klan Asura saat ini. Tapi dia tidak punya pilihan, karena dia bisa merasakan kebencian dia terhadap keluarga terlalu besar. Kejeniusan seperti ini akan menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi klan Asura di masa depan. Kalau tidak, saat dia dewasa, klan Asura mungkin berada dalam bahaya kepunahan. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, cahaya misterius keluar dari telapak tangannya. Bang! Saat suara ledakan bergema, kedua orang itu mundur pada saat bersamaan. Setelah Kirla Asura berhenti, dia memandang wanita berpakaian hitam di kejauhan dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Wanita berpakaian hitam melirik ke arah Kirla Asura dan berkata dengan tenang, "Kalau leluhur ingin membunuhku, maka harus memanggil orang-orang terkuat dari klan Asura, atau memanggil leluhur pertama, tapi menurutku leluhur tidak akan melakukan itu. Lagi pula, memanggil semua prajurit tertinggi klan untuk membunuh anggota klan sendiri, baik leluhur maupun klan Asura tidak mampu kehilangan muka ini, bukan?" Kirla Asura menatap wanita berpakaian hitam dan tidak berkata apa-apa. Wanita berpakaian hitam itu berkata lagi, "Kalau memanggil leluhur pertama keluar, maka tidak tahu dia akan membantu siapa." Benar. Setelah Kirla Asura terdiam lama, dia berkata, "Kamu yang menetapkan syaratnya, biarpun harus membunuh semua kepala dan anggota keluarga yang mencelakai orang tuamu waktu itu, selama kamu bersedia untuk tinggal, aku akan melakukannya." Justru karena penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga, orang tuanya meninggal secara tragis. Wanita berpakaian hitam itu menatap Kirla Asura dengan ringan, lalu berkata, "Kalau kamu mengatakan ini dari awal,
aku mungkin akan mempertimbangkannya, tapi sekarang sudah terlambat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Alasan kenapa dia tidak lagi berkompromi sangatlah sederhana. Menurutnya, klan Asura akan segera berada dalam bencana. Kalau dia tetap berada di klan Asura sekarang, hanya ada jalan buntu. Bersambung. Bab 793, bertaruh pada nasib negara. Melihat wanita berpakaian hitam pergi, Kirla Asura terdiam lama, lalu menghela nafas dengan suara rendah, merasa sangat rumit di dalam hatinya. Dia merasa terkejut dan tidak berdaya. Tentu saja, dia terkejut karena dia tidak menyangka kekuatan Hani Asura begitu menakutkan. Ini super jenius di antara jenius. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain menghentikan Hani Asura. Panggil master dari klan Asura untuk datang dan membunuh dengan paksa. Tentu saja tidak apa-apa, tapi kalau dilakukan maka pasti akan menjadi bahan tertawaan peradaban Asura, dan juga akan mengecewakan hati cabang klan Asura lainnya. Sedangkan untuk memanggil leluhur, itu lebih buruk lagi. Seperti yang dikatakan Hani Asura, kalau memanggil leluhur, kamu mungkin tidak tahu pihak mana yang akan dibantu oleh leluhur. Bagaimanapun, dia sangat jenius. Kirla Asura menggelengkan kepalanya, menarik kembali pikirannya, menghela nafas lagi, berbalik dan menghilang. Setelah kembali ke klan Asura, Kirla Asura memimpin sekelompok ahli klan Asura ke dalam ruang rahasia. Kirla Asura membuka telapak tangannya, dan pedang Kingsuan muncul di tangannya. Melihat pedang Kingsuan ini, mata semua orang di lapangan menjadi panas. Kirla Asura tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan kekuatan yang kuat meresap ke dalam pedang Kingsuan, tapi pedang Kingsuan tetap tidak rusak. Melihat pemandangan ini, kilatan kejutan muncul di mata Kirla Asura. Kemudian, dia mengeluarkan perisai hitam lainnya dan membantingnya ke pedang Kingsuan. Bang! Perisai hitam itu tiba-tiba hancur. Melihat pemandangan ini, semua master saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Saat ini, Kirla Asura memuji, itu memang datang dari alam semesta beradab tingkat 4. Orang-orang lainnya mengangguk setuju. Kirla Asura melihat pedang Kingsuan di tangannya, dan matanya berangsur-angsur menjadi panas, karena ketika dia memegang pedang ini, dia benar-benar merasakan kekuatan yang tak ada habisnya, kekuatan yang bukan miliknya. Dia benar-benar tak terkalahkan level yang sama sekarang. Benda ilahi. Semua orang melihat panas dan keserakahan di mata Kirla Asura. Biarpun mereka sedikit tidak senang, mereka tidak melakukan apa-apa. Orang terkuat di klan Asura sekarang adalah Kirla Asura. Saat ini, Kirla Asura tiba-tiba berkata, pedang ini luar biasa, aku harus mempelajarinya dengan cermat. Semua orang diam dan tidak ada yang keberatan. Kirla Asura tidak lagi mempedulikan semua orang, berbalik dan pergi dengan pedang Kingsuan. Di aula, setelah semua orang terdiam beberapa saat, Siano Asura tiba-tiba berkata, ayo bubar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Akademi tertinggi. Ketika cendekiawan tertinggi kembali, wajahnya sangat muram. Butuh banyak usaha untuk menjalin persahabatan ini dengan Sanderye, tapi dia tidak menyangka persahabatan ini akan dirusak oleh klan Asura dan Suan. Itu benar-benar membuatnya kesal. Pada saat ini, Tiano Taya tiba-tiba muncul tidak jauh dari Xingyu. Tiano Taya berkata dengan suara yang serius, cendekiawan tertinggi, siapa pemuda itu? Apakah dia benar-benar dari alam semesta beradab tingkat 4? Xingyu menghela nafas dengan suara rendah dan tidak berkata apa-apa. Tiano Taya sedikit bingung. Xingyu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak peduli apakah dia berasal dari peradaban kosmik tingkat 4 atau bukan, peradaban Asura seharusnya tidak memperlakukannya seperti ini. Aku mengundangnya ke sini hanya karena aku berharap dapat berkomunikasi dengannya, karena ada banyak hal dalam dirinya yang berada di luar peradaban kosmik tingkat ketiga dan dia bersedia berkomunikasi dengan aku. Dengan kata lain,
dia bersedia berteman dengan kita, tapi peradaban Asura kita memperlakukannya seperti ini. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya lagi, aku bahkan malu bertemu dengannya lagi. Tiano Taya berkata dengan suara yang serius, Tuan Ye ini sungguh luar biasa. Xinyu terlihat rumit. Tiano Taya berkata, apa yang dikhawatirkan oleh cendekiawan tertinggi? Xinyu mengangguk, biarpun dia telah pergi sekarang, masalahnya belum selesai, terutama bagi klan Xuan dan klan Asura. Jelas bukan suatu berkah bagi mereka untuk mendapatkan kedua benda ilahi itu. Tiano Taya sedikit bingung, kenapa kamu mengatakan ini? Xinyu berkata dengan suara yang serius, peti mati darah berasal dari peradaban penyihir. Peradaban ini aneh dan memiliki tujuan yang tidak diketahui. Peti mati darah bahkan lebih berbahaya. Biarpun aku tidak tahu bagaimana Tuan Ye menekannya, aku secara intuitif merasa klan Xuan tidak dapat menekannya. Tiano Taya berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah dia benar-benar dari alam semesta beradab tingkat 4? Xinyu menggelengkan kepalanya, tidak, karena dia mengatakan bahwa dia berasal dari peradaban kosmik tingkat pertama. Tiano Taya melirik Xinyu dan tidak berkata apa-apa. Xinyu terkekeh, kamu tidak percaya? Tiano Taya mengangguk, orang jenius seperti dia pasti tidak bisa dikembangkan oleh peradaban tingkat pertama. Belum lagi peradaban kosmik tingkat pertama, bahkan dalam sejarah peradaban Asura kita, itu sangat jarang. Xinyu berkata dengan lembut, sebenarnya aku tidak percaya, tapi aku tahu dia tidak akan berbohong padaku dan tidak perlu berbohong padaku. Tiano Taya terdiam. Xinyu menambahkan, oleh karena itu, aku kira dia sendiri seharusnya berasal dari peradaban kosmik tingkat pertama, tapi orang-orang di belakangnya mungkin berasal dari peradaban tingkat yang lebih tinggi. Tiano Taya sedikit mengernyit, orang di belakangnya. Xinyu mengangguk, sebenarnya, saat aku membantunya sebelumnya terlihat sepertinya aku membantunya, tapi nyatanya aku membantu kita. Tiano Taya menyipitkan matanya sedikit, maksud cendekiawan tertinggi adalah orang-orang di belakangnya. Xinyu tidak berbicara, tapi membuka telapak tangannya, dan botol giok putih muncul di tangannya. Xinyu melihat botol giok putih di tangannya dan berbisik, belum lama ini, aku membandingkan setetes esensi darahnya dengan darah Asura dari peradaban Asura kita. Menurut kamu apa hasilnya? Tiano Taya terdiam. Xinyu tersenyum dan berkata, tebakanku benar, garis keturunan Asura telah dikalahkan sepenuhnya. Kekalahan total. Tiano Taya perlahan menggenggam tangannya erat-erat, merasa diliputi emosi. Garis keturunan Asura. Ini adalah garis keturunan menakutkan yang diciptakan oleh leluhur peradaban Asura. Tapi pada saat ini, garis keturunan Asura ini dikalahkan oleh garis keturunan Sander Ye. Artinya apa? Orang di belakang Sander Ye lebih kuat dari leluhur peradaban Asura. Ekspresi Tiano Taya berangsur-angsur menjadi serius. Xinyu menggelengkan kepalanya sedikit, kita tidak takut pada lawan yang kuat, tapi takut pada rekan satu tim yang bodoh. Kita bisa saja berteman dengannya kali ini dan melakukan pertukaran peradaban, tapi karena klan Asura dan Xuan. Tiano Taya tiba-tiba berkata, klan Asura dan klan Xuan rakus akan keuntungan. Kalau mereka bertindak seperti ini, cepat atau lambat akan merugikan seluruh peradaban Asura kita. Kalau klan Taya bisa menjadi penguasa peradaban Asura, kami bersedia menjalin hubungan baik dengan Tuan Ye dan berkembang bersama. Xinyu menoleh untuk melihat Tiano Taya, sedikit terkejut. Tiano Tala berkata dengan suara yang serius, kalau orang di belakang Tuan Ye benar-benar termasuk master tingkat itu, maka apa yang telah dilakukan peradaban Asura kita kali ini sama dengan menyebabkan bencana besar yang tidak terlihat. Terlebih lagi, klan Asura dan Xuan mungkin tidak akan menyerah. Begitu mereka menemukan masalah dengan Tuan Ye lagi, orang-orang di belakang Tuan Ye kemungkinan besar akan bertindak. Kalau pihak lain adalah orang dengan temperamen buruk,
maka bukan hanya mereka yang berada dalam bahaya tapi seluruh peradaban Asura. Xingyu terdiam. Tiano Taya melanjutkan, biarpun Tuan Ye terlihat sangat santai dan mudah didekati, aku dapat merasakan bahwa Tuan Ye mudah didekati orang tertentu. Dia masih sangat kejam dan tegas di dalam hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan segera membunuh Mindo Suan setelah dia mengambil tindakan. Klan Suan dan klan Asura secara paksa merampas barang-barangnya, dia pasti tidak akan menyerah. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Xingyu. Setelah hening beberapa saat, Xingyu berkata, tentu saja aku bersedia membiarkan klan Taya memimpin, tapi kamu tahu jelas bahwa kalau kita merebut kekuasaan saat ini, peradaban Asura akan berada dalam perselisihan sipil. Tiano Taya berkata, tidak perlu ada perselisihan sipil, aku akan menangani masalah ini. Xingyu memandang Tiano Taya yang berkata dengan suara yang serius, klan Suan dan Asura melakukan kejahatan, jadi kami akan berbuat baik. Kami berinisiatif untuk berteman dengan Tuan Ye dan biarkan dia memahami bahwa klan Suan dan Asura tidak mewakili keseluruhan peradaban Asura. Setelah terdiam lama, Xingyu mengangguk, oke. Tangan Tiano Taya tiba-tiba mengepal perlahan dan dia sangat bersemangat. Cendekiawan tertinggi. Dia tidak sendirian, ada akademi tertinggi di belakangnya. Dengan dukungannya, itu setara dengan dukungan seluruh akademi tertinggi. Yang paling penting adalah dia bisa menahan pengawal Dewa Asura. Dengan dukungannya, kalau klan Taya bertarung dengan klan Asura di kemudian hari, klan Asura akan kehilangan bantuan yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa tanpa bantuan pengawal Dewa Asura, klan Asura akan kehilangan kedua tangannya. Xingyu tiba-tiba berkata, Ketua klan Tiano. Tiano Taya menarik kembali pikirannya dan memandang Xingyu yang berkata dengan serius, demi peradaban Asura. Tiano Taya mengangguk, kalau aku hanya demi klan Taya, aku dapat sepenuhnya memisahkan klan Taya dari peradaban Asura. Bagaimanapun, Tuan Ye masih memiliki kesan yang baik terhadap klan Taya, kan? Xingyu mengangguk, selanjutnya kamu bisa membuat pengaturan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Biarpun sebelumnya dia tahu bahwa klan Asura sekarang lebih rendah dari generasi sebelumnya, karena dia telah terlibat dalam penelitian akademis, dia tidak tahu seberapa buruk klan Asura. Tapi pada saat ini, apa yang dilakukan klan Asura membuatnya sangat kecewa. Bagaimana peradaban kosmik yang kuat bisa dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki visi dan struktur seperti itu? Inilah alasan kenapa dia bersedia membantu klan Taya. Setelah melihat Xingyu pergi, Tiano Taya segera berbalik dan pergi. Di aula klan Taya, Tiano Taya tiba-tiba berkata, Tetua Nan. Nando Tala segera muncul di depan Tiano Tai. Tiano Taya berkata, mulai saat ini, kamu akan selalu memperhatikan keberadaan Tuan Ye. Tidak, mulai sekarang, kamu secara pribadi akan membawa 10 orang 100% tingkat keilahian untuk secara diam-diam melindungi Tuan Ye. Nando Taya sedikit bingung, Ketua klan, ada apa ini? Tiano Taya berkata dengan suara yang serius, klan Asura dan klan Suan tidak akan pernah menyerah setelah mereka merasakan manfaatnya. Terlebih lagi, berdasarkan pemahaman aku tentang mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan Tuan Ye hidup. Bagaimanapun juga, Tuan Ye sangat jenius. Kalau dia tumbuh nanti, pasti akan mengancam mereka di masa depan, jadi untuk berjaga-jaga, mereka berdua pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuh orang untuk menghindari masalah di masa depan. Wajah Nando Taya sedikit serius, Ketua klan, kalau kita melakukan ini, kita akan menjadi musuh kedua keluarga ini. Tiano Taya perlahan menutup matanya, bertaruhlah pada nasib negara. Bersambung.